Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025, tepatnya di pagi hari. Kita pada pagi hari ini akan mengulas kembali ya tentang kajian Allah Way of Thinking bagian kelima, yaitu Asyaiton. Sekaligus untuk mereaksi beberapa video yang akan sama-sama kita dengar nanti ya. Baiklah, yang pertama kita ingat kembali bahwasanya asyaiton itu diambil dari kata dasar syatona dengan huruf akhir nun, bukan huruf tambahan sebagai wazan fa'lan, tapi merupakan huruf asli. Jadi syatona itu adalah oknum dari bangsa jin dan manusia. Jadi syaiton ini walaupun artinya adalah menjauh atau menjauhkan diri, tapi seolah-olah kata menjauhkan diri ini adalah kata sifat. Tapi jika diambil pada bentuk jamaknya, itu berarti termasuk juga terdapat pada oknum dari kalangan jin dan manusia. Nah, arti yang kedua itu adalah kata dasar syatok tanpa nun. Jadi nun yang terakhir itu adalah nun tambahan sebagai wazan fa'lan atau bentuk penekanan. Nah, kalau ada tambahan nun di akhir dari syatok menjadi syaiton, maka bentuknya berubah. Jadi bukan oknum, tetapi dalam bentuk pemikiran. Nah, arti yang kedua ini sangat jarang ya dibicarakan dalam majelis-majelis atau ceramah umum ya. Banyak kalangan ustadz atau ulama atau para guru itu hanya merujuk syaitan itu pada oknum. Nah, untuk mengetahui hal yang lebih lanjut, kita bisa sama-sama simak ya video berikut ini ya. Mari kita dengarkan. Perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Seram. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin kafir. Jin terbagi dua. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin. Jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya syaiton. Induknya kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbi. Dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua. Yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir. Nama lainnya setan. Dan induknya adalah iblis. Jelas? Nah, itu ya video yang barusan kita sama-sama simak. Jadi si ustadz yang pertama yang kita dengarkan tadi itu sudah benar ya pemahamannya bahwasanya syaitan itu berwujud oknum dalam bentuk manusia maupun jin ya. Tapi beliau tidak singgung ya bahwasannya syaitan itu juga berbentuk pemikiran. Jadi pemikiran syaitoni. Seperti yang telah kita bahas yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati la ta'budis syaiton. Inna syaitona kana lirrahmani asiyya. Yang artinya, wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menentang Ar-Rahman. Nah, syaitan yang dimaksud dalam Quran surat Maryam ayat 41 ini adalah syaitan dalam bentuk pemikiran ya. Karena pemikiran syaitoni itu selalu saja menentang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bentuk kasih sayang Allah dalam wujud objektivitas. Misalnya ya mau pintar ya harus belajar, mau sembuh dari sakit ya harus berobat ya, berobat ke dokter atau ke herbalis ya. Mau dapat uang ya bekerja, dan masih banyak lagi ya yang lainnya ya. Jadi kenapa kita bisa berkesimpulan seperti itu? Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu menanyakan kepada bapaknya yaitu, ya abati, wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan. Jadi bapaknya waktu itu adalah pembuat berhala dan juga penyembah berhala. Nah, oleh Nabi Ibrahim, perbuatan itu disebut syaiton. Karena apa ya? Karena syaiton menentang Ar-Rahman. Karena berhala itu tidak bisa mendatangkan apapun ya dalam bentuk objektivitas. Misalnya berhala ya tidak dapat memberikan rezeki berupa makanan, minuman, menurunkan hujan. Tidak dapat juga memberikan kecerdasan ya kepada seseorang, kepandaian. Tidak bisa juga menyembuhkan seseorang dari sakit. Karena ya apa ya? Karena berhala itu kan benda mati ya. Secara rasional dan logis kita sebagai manusia bisa mengukur hal itu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut pemikiran tersebut pemikiran syaiton. Nah, ada pun dalil yang Ustadz katakan yang pertama tadi, yaitu setan dalam bentuk oknum, adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Ada kata syayatinihim. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, tetapi
Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanyalah mengolok-olok. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 14 ini terjadi di Madinah ya, karena surat Al-Baqarah ini turun di Madinah. Dan orang-orang Madinah atau orang Yasrib yang munafik itu seperti itu. Nah, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diksi syaitan. Begitu pula apa yang dikisahkan juga oleh Al-Qur'an dalam kehidupan Nabi Sulaiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasyayatin, ada kata syayatin, ma yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Artinya, dan kami tundukkan syaitan-syaitan yang menyelam untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami memelihara mereka. Surat Al-Anbiya ayat 82. Ataupun di surat lain ya, surat Shad ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syayatin, ada kata syayatin, kulla bana'i wa ghawasi. Artinya, dan ditundukkan setan-setan, semuanya ahli bangunan dan juga penyelam. Nah, ini setan di sini ini tidak dijelaskan ya apakah dia itu wujudnya manusia atau jin. Namun beberapa ulama itu mengatakan ini jin. Dan itu menegaskan bahwasanya ini merupakan setan dalam wujud oknum. Nah, kita yang hidup di dunia ini banyak ya setan yang wujudnya oknum ya, yang memanipulasi Ar-Rahman sehingga Ar-Rahman tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Misalnya dokter ya, dokter itu kan bentuk rohmaninya Allah ya, jadi dia bisa menyembuhkan, tapi karena di dalamnya ada unsur bisnis dan uang, itu bisa dimanipulasi ya. Misalnya apa yang dijual, yaitu obat. Nah, obat ini kan bisa dimanipulasi ya, bisa menyembuhkan atau justru bisa menambah sakit, sehingga orang yang sakit itu bisa terus kembali berobat kepada dokter. Nah, ini seperti itu. Begitu pula herbalis ya, juga seperti itu. Jadi kita sebagai manusia ini juga mesti hati-hati dan juga cari pengetahuan tentang hal tersebut. Begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan ini juga bisa dimanipulasi ya. Misalnya tentang sejarah ya. Bagaimana kebenaran-kebenaran tentang sejarah itu ditutupi oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi pendidikan pun bisa dimanipulasi. Nah, ini juga disebut setan dalam bentuk oknum. Kemudian doktrin-doktrin yang tentunya menentang Ar-Rahman itu sendiri. Dan karena doktrin itu telah mengakar dalam otak kita, maka bisa menjadi kebenaran. Nah, itu pendidikan umum ya. Bagaimana dengan pendidikan agama? Ya, itu juga seperti itu ya. Kita lihat saja ya bagaimana hadis-hadis itu berkembang. Begitu banyaknya hadis-hadis yang do'ef dan maudhu atau palsu. Itu menandakan bahwasanya ada penentang Ar-Rahman atau memanipulasi kebenaran. Lalu tentang pekerjaan juga seperti itu ya. Pekerjaan juga dimanipulasi ya. Sekarang ini banyak manusia yang dikendalikan oleh sistem, di mana sistem itu dibuat oleh manusia. Misalnya saja ya ojol ya, ojek online itu kan sistem yang dibuat manusia. Nah, banyak yang bekerja dengan mengandalkan sistem tersebut. Dan perlu diingat ya bahwasannya sistem yang dikendalikan oleh manusia itu kan bisa dimainkan oleh manusia itu sendiri ya. Begitu pula dengan konten-konten kreator itu juga mengandalkan sistem yang dibuat manusia ya. Pekerja-pekerja di pabrik juga seperti itu. Sehingga bisa dimanipulasi. Sebenarnya ada satu pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dimanipulasi oleh manusia, yaitu pekerjaan yang hasilnya itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu petani, peternak, dan hasil perkebunan. Namun karena hasilnya itu tidak dimakan sendiri dan kehidupan kita itu berada dalam sistem kapitalis, sehingga hasil-hasil itu beberapa bagiannya itu mesti dijual. Misalnya hasil dari jual itu untuk pendidikan. Nah, lagi-lagi ya, itu juga dikendalikan oleh sistemnya. Makanya ada yang kita sebut sekarang itu dengan nama tengkulak misalnya. Atau pedagang perantara yang membeli hasil bumi ya, seperti hasil panen pertanian atau perikanan. Jadi petani, peternak, dan nelayan itu tidak bisa menjual secara langsung ke pasar-pasar, melainkan mereka bergantung kepada perantara yang membeli hasil bumi mereka. Nah, ini disebut tengkulak. Nah, tengkulak ini sangat punya potensi untuk memanipulasi. Nah, ini juga disebut oknum setan. Nah, mari kita dengarkan lagi di video kedua ya. Di video kedua ini juga menjelaskan bahwa setan itu berwujud oknum, dan tidak disebutkan juga bahwa setan berwujud hasil pemikiran. Apakah setan dan jin itu dua makhluk yang berbeda? Yang benar, jin adalah makhluk, manusia adalah makhluk, malaikat adalah makhluk. Adapun setan adalah sifat. Jin yang jahat namanya apa? Setan. Ya. Jin yang baik tidak dibilang setan. Ya. Manusia yang jahat juga dikatakan apa? Setan. Dalam Al-Quran disebutkan sayatinal insi wal jinni. Setan-setan manusia dan setan apa? Jin. Ya. Jadi manusia yang jahat bisa dikatakan setan, jin yang jahat disebut apa? Setan. Nah, itu ya. Video kedua juga mengatakan bahwasanya setan itu